Diduga terjebak dalam kobaran api, seorang wanita lansia tewas saat api menghanguskan kediamannya. Evakuasi seorang ibu hamil yang terjebak banjir bandang di Garut, Jawa Barat berlangsung dramatis. Sembilan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tiba di tanah air positif terpapar COVID-19. Arema FC berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 usai unggul agregat 1-0 kontra Borneo FC. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi. Kali ini Senin 18 Juli 2022. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi seorang wanita lanjut usia tewas dalam sebuah peristiwa kebakaran di Desa Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Minggu pagi. Ya, nyawa korban pemirsanya tidak tertolong lantaran sulit keluar dari kobaran api yang mengepung rumahnya. Video amatir ini merekam saat si jago merah melalap rumah milik Kusnadi di Desa Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Dalam waktu singkat, rumah ini pun hangus hingga rata dengan tanah. Selain menghanguskan rumah serta isinya, kebakaran juga menewaskan seorang wanita penghuni rumah bernama Jueni, lansia berusia 80 tahun. Korban diduga tidak mampu menyelamatkan diri lantaran terjebak dalam kobaran api yang mengepung rumahnya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Pali. Sementara itu jasad korban yang hangus terbakar dibawa petugas ke Rumah Sakit Talang Ubi untuk diotopsi. Sementara itu, ruko berlantai 3 yang juga dijadikan tempat indekos di Jalan Utama Raya Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Minggu malam terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik yang terjadi dari salah satu kamar di lantai dasar ruko. Api berhasil dikuasai petugas dan tak merambat ke bangunan lain. Dalam tempo setengah jam, si jago merah berhasil dipadamkan. Di informasi berikutnya, sebuah bus jurusan Jakarta-Solo terbakar saat melaju di ruas Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Diduga bus yang tengah mengangkut puluhan penumpang itu mengalami hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api yang melumat badan bus Rosalia Indah jurusan Jakarta-Solo di tol Trans Jawa kilometer 272 jalur A, ruas Pejagan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Ruas jalan tol yang sempit membuat upaya pemadaman mengganggu arus lalu lintas jalan tol. Peristiwa terjadi Minggu pukul 3 dini hari itu sontak mengejutkan pengemudi dan 30 orang penumpangnya. Awak bus dibantu penumpang sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar serta air seadanya. Namun, usaha mereka tak membawa hasil hingga api sudah terlanjur melumat seluruh badan bus saat mobil pemadam kebakaran Pemkab Brebes tiba di lokasi. Awalnya kendaraan bus ini bergerak dari arah barat, arah Jakarta menuju ke arah Solo. Kemudian diberikan informasi dari kendaraan lain yang akan mendahului bahwa di bagian belakang bus ini ada percikan api, sehingga bus segera menepi dan memberikan informasi kepada penumpang untuk segera turun untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Kasus kebakaran bus ditangani Polres Tegal dan pihak Pejagan Pemalang Toll Road atau PPTR. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, sebuah sepeda motor terbakar di jalur lintas provinsi di Nganjuk, Jawa Timur. Api diduga berasal dari tangki bensin yang bocor dan mengenai mesin.
Sepeda motor ini terbakar tiba-tiba, tepatnya di perempatan lampu merah Mangun di Karan, Nganjuk pada Minggu siang. Motor sebelumnya mengeluarkan percikan api di bagian bawah tangki mesin. Diduga tangki bensin bocor hingga mengenai bagian mesin dan menimbulkan api yang cepat membesar serta membakar seluruh bagian motor. Aparat Polsek Kota Nganjuk sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APA, tapi api terus berkobar. Beruntung mobil damkar segera datang dan berhasil memadamkan api. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cimanuk dan Sungai Cipejeh di Garut, Jawa Barat menyebabkan 13 kecamatan tergenang banjir. Sementara itu evakuasi dilakukan petugas Sat Brimo Polres Garut saat menyelamatkan seorang ibu hamil dari banjir setinggi sampai 4 meter. Inilah proses evakuasi seorang ibu hamil yang terjebak banjir bandang di Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Petugas dengan hati-hati menuntunnya menuruni anak tangga satu persatu. Satprimo Polres Garut bersama petugas pemadam kebakaran setempat mengevakuasi dengan menggunakan tanduk dan melintasi banjir setinggi 4 meter. Setelah berhasil dievakuasi, ibu hamil langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong dengan menggunakan ambulan. Kejadian ini dapat diketahui setelah ibu hamil tersebut mengirim video ke akun pengaduan masyarakat Polres Garut. Dan ketika sampai di tempat tersebut, masyarakat sudah banyak, tetapi tidak ada yang mengevakuasi karena kondisi ketinggian air saat itu 4 meter. Dari Brimob mengirimkan satu regu berikut perahu karet ke tempat lokasi. Dan ketika Brimob datang, alhamdulillah ibu hamil berikut 3 orang anak dan 1 lansia bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara pasca banjir bandang, sebagian warga telah memilih kembali pulang ke rumahnya pada Minggu siang. Warga bergotong royong membersihkan rumah dari material sampah dan lumpur. Tercatat sedikitnya ada 13 kecamatan dengan total sekitar 1.000 rumah yang terdampak banjir dari luapan Sungai Cipejeh dan Sungai Cimanuk ini. Pemda Garut kini telah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari untuk kepentingan pemulihan dan penanganan pengungsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Tidak hanya di Garut, Jawa Barat, banjir juga menerjang Kota Basohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Tidak hanya merendam ratusan rumah, air banjir juga masuk ke pasar dan sampai menutupi jalan. Ibu ini harus dibantu petugas saat berjalan menerobos banjir. Ia bahkan nyaris terjatuh akibat derasnya arus. Banjir yang menerjang Kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah Minggu siang merendam ratusan rumah dan menutup jalan. Pusat perekonomian juga lumpuh setelah air banjir juga masuk dan menggenangi Pasar Binaya. Sejumlah kawasan yang paling parah terendam banjir diantaranya Apui, Lesane, Nama Elo, hingga di pusat kota. Banjir kiriman dari atas kan? Dari gunung ya Pak? Iya. Tapi bakal ini yang paling parah. Iya Pak, ini berapa warga, Bapak punya warga yang terendam ini Pak? Ada berapa ini? Yang terdaftar kan ada 32 rumah yang terendam. Iya. Iya. Terendam ya? Terendam. Iya Pak, ada korban Pak untuk ini Pak? Untuk sementara belum ada. Ratusan warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejauh ini belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun kerugian yang diderita warga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga mendesak pemerintah setempat segera memperbaiki saluran air agar banjir tak kembali datang. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Masih dari Maluku, pemirsa, ruas jalan utama penghubung antar kabupaten di Desa Sanahu, Kabupaten Seram bagian barat terputus setelah diterjang banjir. Sementara di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, banjir bandang menerjang puluhan rumah warga dan ruas jalan. Akibatnya lalu lintas terganggu. Genangan air yang merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala ini terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini. Tak hanya rumah, kantor dan sekolah pun ikut terendam. Kondisi terparah terjadi di Desa Dampal.
Selain menerjang permukiman, air juga merendam jalan penghubung antar provinsi. Akibatnya lalu lintas terganggu. Bahkan tak sedikit kendaraan yang mengalami mati mesin. Hingga Minggu malam air masih merendam rumah warga, namun warga memilih bertahan di rumah mereka dan mengamankan perabot ke tempat yang lebih aman. Ya, banjir usai hujan deras juga mengakibatkan jalan penghubung antar kabupaten di Dusun Huse, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian barat terputus. Akibatnya lalu lintas di lokasi lumpuh. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar lalu lintas kembali normal. Puluhan rumah yang ada di Kampung Majingklak, Pangandaran, Jawa Barat terendam banjir rob. Tidak hanya itu, banjir juga menutupi akses jalan perkampungan hingga menggenangi area persawahan. Banjir rob menggenangi puluhan rumah yang berada di Majingklak, Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu siang. Kondisi banjir seperti ini ternyata telah terjadi selama 3 hari. Debit air akan naik merendam rumah warga pada siang hari dan akan mulai surut menjelang malam hari. Banjir setinggi betis orang dewasa ini juga menutup akses jalan hingga menggenangi area persawahan warga. Banjir ini ya biasanya kalau yang besar itu 1 tahun 1 kali. Cuman yang rob-rob biasa itu ya seperti ini keadaannya, paling-paling rob, paling-paling 20 cm, 10 cm lah dari jalan. Ini biasanya terjadi berapa hari kira-kira Pak? Sekitar 6-7 hari lah. Banjirop di Desa Majingklak sudah biasa dialami warga akibat fenomena pasang air laut. Ditambah lagi debit air Sungai Citandu yang meluap membuat air dengan cepat menggenangi permukiman. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 2 orang nelayan yang dinyatakan hilang setelah perahunya terbalik di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur. Penyisiran di tengah laut sempat terhenti lantaran terkendala gelombang tinggi dan angin kencang. Tim SAR gabungan terus mencari Zainul dan Hadid, 2 orang nelayan yang dinyatakan hilang setelah perahunya terbalik di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga Minggu sore, upaya pencarian korban yang diduga tenggelam di tengah laut masih belum membuahkan hasil. Diketahui, terbaliknya perahu milik korban terjadi pada Sabtu petang saat hendak berangkat memancing bersama keempat rekannya. Diduga saat melintas di Pantai Grajagan, mesin perahu tiba-tiba mati. Perahu yang terombang-ambing akhirnya terbalik setelah dihantam gelombang tinggi. Akibatnya, ke-6 penumpang perahu tenggelam. 2 dari 6 nelayan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 nelayan lainnya ditemukan selamat. Perahu yang ditumpangi para korban dievakuasi oleh petugas ke tepi pantai. Saat ditemukan, perahu fiber ini nampak pecah setelah dihantam gelombang. Kendala saat ini yang kita dapat cuaca. Jadi cuaca saat ini kita bisa lihat ombak besar dan angin kencang. Upaya pencarian akan dilanjutkan pada Senin pagi. Petugas mengimbau nelayan setempat menunda untuk pergi melaut lantaran gelombang di kawasan pantai selatan Banyuwangi masih tinggi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Bermain dengan rekannya di Sungai Cisemut, seorang bocah di Kampung Jampang, Kabupaten Lebak, Banten, hanyut terbawa derasnya arus sungai. Ya, diduga korban tidak bisa berenang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan warga terus berupaya mencari RK, bocah 12 tahun yang hanyut terbawa arus Sungai Cisimut, Kecamatan Cimarga, Lebak. Insiden berawal saat RK sedang mandi di sungai bersama teman-temannya. Tapi derasnya arus sungai membuat 4 orang bocah terseret. 3 bocah ini berhasil menyelamatkan diri, sementara itu RK hilang terseret arus. Diduga RK tidak bisa berenang. Rencananya proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Dua pekerja kuras sumur ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 25 meter di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu malam. Ya, keduanya tewas diduga kehabisan oksigen. Dengan menggunakan alat khusus, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri berupaya mengevakuasi jasad pasangan bapak anak Solihin dan Andi dari dasar sumur di rumah warga di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Minggu malam. Petugas harus ekstra
hati-hati lantaran sumur yang sempit dan memiliki kedalaman sekitar 25 meter. Petaka di dalam sumur ini berawal ketika kedua korban bersama sejumlah pekerja lainnya tengah bekerja menguras sumur. Saat Solihin hendak naik, tiba-tiba lemas dan terjatuh ke dasar sumur. Melihat ayahnya jatuh, Andi sang anak berupaya menolong hingga akhirnya ia juga ikut tewas. Berapa orang yang kejebur, Pak? 2. Tadinya 1 bapaknya, terus nulungin, terus yang nulungannya. Proses evakuasi kedua korban pun berlangsung dramatis dan butuh waktu lebih dari 2 jam. Setelah mengangkat jasad sang anak, petugas kemudian berhasil mengevakuasi jenazah ayahnya. Beberapa sudah dievakuasi ya. Tadi untuk kesulitannya diduga ada gas beracun. Yang kedua itu ada tonjolan batu. Jadi itu sangat menyulitkan untuk proses evakuasi untuk mengangkat korban. Usai dievakuasi, jasad kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, sebuah pohon besar di tepi Jalan Juanda Bogor, Jawa Barat tumbang hingga menutupi jalan. 3 kendaraan yang tengah melintas ringsek tertimpa. Pohon jenis sapu tangan ini tiba-tiba tumbang dan menutup ruas Jalan Juanda Kota Bogor Minggu sore. Arus lalu lintas praktis lumpuh. 3 mobil yang tengah melintasi area Istana Bogor tersebut rusak tertimpa batang pohon. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi pohon tumbang. Para pengemudi yang tertimpa mengaku syok. Lagi macet, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba roboh. Puak gitu, kita kaget di dalam itu udah kita kira mati Pak di dalam itu. Karena AC-nya kan AC-nya itu kan. Besarnya pohon membuat petugas harus memotong-motong batang pohon secara bertahap hingga akhirnya mobil yang tertimpa bisa dievakuasi. Diduga tumbangnya pohon setinggi 15 meter tersebut akibat kondisinya lapuk dimakan usia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ratusan rumah di kota Binjai, Sumatera Utara rusak setelah diterjang angin kencang. Beberapa pohon pun tumbang menimpa rumah warga hingga mengakibatkan penghuninya terluka. Permukiman warga di Kabupaten Binjai hari Minggu porak-poranda usai diterjang hujan lebat dan angin kencang. Terjangan angin yang cukup kuat merusak ratusan rumah warga di 3 kecamatan. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Binjai Utara, salah satunya di Kelurahan Pahlawan. Di wilayah itu, sejumlah atap rumah rusak dan pohon besar tumbang menimpa rumah warga. Tiba-tiba hujan sikit-sikit, terus tiba-tiba angin kencang, tapi kok mutar. Kira jam 12 lewat, terus terangkat semuanya. Ini semua terangkat ya, Bu ya? Semua terangkat semuanya, Pak. Kami pun udah basah semuanya. Hingga Minggu pagi, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Binjai masih mendata jumlah korban dan rumah warga yang terdampak. Pendataan, kira-kira masih di atas 100 ya. Upaya dilakukan BPBD apa nih, Bang? Kita hanya mengevakuasi. Pasca kejadian, petugas BPBD Kota Binjai mengevakuasi dan membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Sementara warga yang rumahnya rusak mengungsi ke rumah kerabat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai, Sumatera Utara. Ya pemirsa, sejumlah informasi terbaru lainnya masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya 6 orang dalam satu keluarga tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan Pulang Pisau. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Allah Akbar. Binian, lakian. Ini satu keluarga kayaknya nih. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya.
Ya, pemirsa, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mendapat banyak keterangan dari keluarga Brigadir J, mulai dari foto hingga video yang diberikan keluarga. Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi mulai dari foto serta video yang diberikan keluarga Brigadir J dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Jambi. Menurut Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, berbagai foto dan video itu merupakan penjelasan penting dari keluarga, termasuk telepon seluler pihak keluarga yang diduga telah diretas. Saat ini sejumlah keterangan telah didapatkan oleh Komnas HAM. Setelah bertemu dengan keluarga Brigadir J, pihak Komnas HAM juga akan memintai keterangan dari sejumlah pihak. Komnas HAM tentu saja dapat lebih banyak dari apa yang beredar di publik, khususnya soal foto, soal video. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya. Jadi foto itu diambilnya bagaimana, konteksnya apa, ya penjelasan dari keluarga apa, itu yang penting. Termasuk juga soal HP. Ya, bagaimana ada masalah pertasan, katanya kapan pertasan terjadi, karakternya kayak apa, polanya kayak apa. Sebelumnya pada 8 Juli lalu publik dikejutkan dengan berita baku tembak 2 anggota polisi di rumah dinas seorang perwira tinggi Polri di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. 1 orang meninggal dunia dalam insiden itu. Penyelidikan pun digelar, polisi menyatakan baku tembak melibatkan Brigadir J dan Barada E. Diduga baku tembak berawal dari tindak pelecehan Brigadir J terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Barada E yang mendengar teriakan minta tolong sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Brigadir J, tapi justru direspon dengan tembakan. Tembakan itu pun dibalas Barada E yang berujung meninggalnya Brigadir J. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita tewas terlindas minibus usai sepeda motornya menjadi korban tabrak lari di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah kendaraannya ditabrak truk dari arah berlawanan. Terjadi laka kendaraan. 2 orang pengendara sepeda motor ini tergeletak di jalan usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk di jalur selatan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Minggu sore. 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara seorang lainnya terluka parah. Korban meninggal dunia, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Sementara korban luka parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang. Peristiwa berawal saat kedua korban yang berboncengan sepeda motor melaju kencang dari arah Malang. Diduga, sepeda motor korban tertabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan saat gagal mendahului kendaraan yang ada di depannya. Sesampainya di TKP mendahului sepeda motor, memasuki jalur berlawanan, dan pada saat mendahului itulah tertabrak oleh kendaraan truk tangki yang berjalan dari berlawanan arah. Kini, pengemudi truk tangki telah diamankan di polsek setempat untuk dimintai keterangan. Sementara di Tuban, Jawa Timur, kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi tabrak lari yang terjadi di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang. Akibatnya, seorang wanita tewas di lokasi kejadian, sementara suami dan anak korban selamat. Insiden berawal saat sepeda motor yang dikendarai suami korban melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di lokasi kejadian, kemudi sepeda motor korban tersangkut mobil pickup yang berjalan di sampingnya. Sepeda motor yang dikendarai suami korban pun terjatuh. Nahas, korban terlindas mobil yang berjalan di belakangnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV. Kini, Satlantas Polres Tuban sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, 6 orang dalam satu keluarga tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Pulang Pisau. Salah satu korban tewas merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Mobil bersama jenazah ke-6 korban ditemukan berada di dalam sungai di tepi jalan. Polisi bersama warga mengevakuasi satu persatu jenazah ke-6 korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sakakajang, Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Melihat posisinya, diduga
kendaraan tersebut melaju dari arah Palangkaraya menuju Kapuas. Salah seorang korban adalah Mas Rawan yang menjabat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Sementara 5 orang lainnya adalah istri, anak, dan cucu, serta mertua pejabat tersebut. Keberadaan korban diketahui setelah warga melihat mobil yang ditumpangi ke-6 korban tercebur di dalam lumpur sungai Pengeringan yang berada di sisi jalan. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara, ke-6 jenazah dibawa ke puskesmas di dekat lokasi kecelakaan untuk ditangani tim medis. Syahrul Mubarak melaporkan dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masih terkait kecelakaan lalu lintas, diduga mengalami remblong, sebuah bus pariwisata menghantam tebing di jalur wisata Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, seluruh penumpang bus berjumlah 35 orang ini selamat. Bus pariwisata ini terperosok setelah menabrak sebuah tebing di jalur maut Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Minggu siang. Kondisi bus naas itu mengalami ringsek serta kaca bagian depan bus pecah. Kecelakaan tunggal itu berawal saat bus yang dikemudikan Suwartono itu melaju dari Semarang menuju Sarangan. Di lokasi kejadian tiba-tiba bus mengalami remblong sehingga sopir memilih menabrak tebing di sisi kanan jalan. Seluruh penumpang bus berjumlah 35 orang selamat dalam peristiwa ini dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus lain. Remnya blong yang jelas itu, diinjak wong nggak mau. Main kocok juga nggak mau dia, langsung ambles wae, hilang gitu. Ya, depan ada motor, ada bus. Ya alternatifnya ya banting setir kanan, pakai tebing. Kasus kecelakaan tunggal itu sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Di informasi lainnya, diduga mengalami keracunan makanan, puluhan orang warga Kabupaten Pesawaran, Lampung dilarikan ke rumah sakit. Korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah usai mengonsumsi makanan dalam sebuah acara pengajian yang digelar warga. Puluhan warga desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung dilarikan ke Puskesmas Roworejo lantaran mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Gejala itu mereka rasakan usai menyantap hidangan mie ayam di sebuah acara pengajian rutin yang digelar seorang warga. Dari 41 orang yang dilarikan ke pusat layanan medis, 9 diantaranya mengalami penurunan kondisi hingga harus dirujuk ke RSUD Pesawaran. Penyebab pasti gejala keracunan yang dialami puluhan warga itu masih dalam penyelidikan. Oh iya, banter banget impulsif. Ya pemirsa, lagi-lagi ular sanca ini muncul di permukiman warga. Ya, kali ini warga Jalan Manunggal, Ciracas, Jakarta Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang 4 meter di lubang pembuangan air kamar mandi rumah. Ya, petugas pemirsa ini harus menjebol aspal jalan agar bisa menarik tubuh ular yang cukup besar itu. Terus, dorong terus. Sejumlah petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur ini kesulitan saat mengeluarkan seekor ular sanca dari dalam saluran air di Jalan Manunggal 1, Gang Perjuangan, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu siang. Petugas pun terpaksa menjebol aspal jalan agar tubuh ular mudah dicapit. Evakuasi ular cukup menegangkan. Pasalnya ukuran hewan melata ini cukup besar, berdiameter 20 cm dengan panjang 4 meter. 5 petugas yang dikerahkan berkali-kali gagal menarik ular tersebut. Pak, tolong dibantu Pak, jangan bantu aja, bantu Pak. Bantu aja, bantu. Bantu aja Pak. Lagi Pak, bantu Pak. Bantu aja, bantu, nggak apa-apa. Setelah berjibaku selama 1 jam, hewan reptil itu akhirnya berhasil ditarik. Keberadaan ular sanca itu pertama kali diketahui oleh seorang ibu rumah tangga yang hendak mencuci beras. Ia kaget ular sanca muncul di lubang pembuangan air kamar mandi rumahnya. Tanggal
Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tim damkar yang sangat sigap dan gesit ya, telepon langsung datang untuk menindaklanjuti laporan kami terkait dengan adanya ular di saluran air warga. Ular sanca itu untuk sementara dibawa ke kantor sektor Gulkarmat Ciracas sebelum diserahkan ke komunitas reptil. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, diantaranya adalah seorang sopir angkot babak belur dihakimi masa usai kedapatan hendak memperkosa seorang penumpang wanita. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Dani Maulana. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuki segmen Fokus Kasus. Pemirsa, sebuah minibus di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar usai menabrak tiang lampu jalan. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba sehingga api tidak menjalar ke bagian lain. Minibus ini seketika terbakar dan mengeluarkan asap usai menabrak tiang lampu jalan di Jalan Trans Sulawesi. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan langsung memadamkan api sehingga api tidak menjalar ke bagian lain. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya saat minibus melaju kencang. Akibat insiden ini, lalu lintas di lokasi tersebut sempat mengalami kemacetan. Warga lewat bahwa ada kebakaran mobil di jalan Sudirman. Jadi semua prosedur damkar baik mobil penembaknya menuju lokasi betul menemukan mobil plat dinas Kabupaten Sidrap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengemudi serta 2 orang penumpang yang mengalami luka langsung dilarikan ke RSUD Andi Makassau Parepare untuk mendapatkan perawatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, seorang pria diamankan warga saat kepergok mencuri motor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah diusut, tersangka rupanya merupakan residivis kasus yang sama. Niat jahat pria ini gagal akibat kepergok warga di sebuah masjid di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan situasi sepi kala jemaah tengah melaksanakan ibadah salat asyar. Saat hendak menggasak motor incarannya, seorang warga yang baru saja selesai salat memergoki aksi keji pelaku. Beruntung, residivis kasus yang sama itu cepat diamankan polisi dari amuk massa. Saat ini tersangka tengah diperiksa di kantor polisi terdekat dan terancam dijerat pasal pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Aksi pencurian 4 dus berisi ratusan kemasan cairan herbal pereda masuk angin di sebuah agen sembako di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan ramainya aktivitas di toko untuk beraksi. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pria mencuri 4 dus berisi ratusan kemasan cairan herbal pereda masuk angin di sebuah agen sembako di Jalan Malaka, Rorotan, Jakarta Utara. Pelaku nekat mencuri meski situasi di toko sedang ramai. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi peran. Ada yang bertugas mengalihkan perhatian dengan berpura-pura sebagai pembeli dan pelaku lainnya sebagai eksekutor mengambil barang curian. Ditemui pada Minggu petang, pemilik agen sembako mengakui peristiwa itu terjadi pada Rabu lalu saat pelaku memanfaatkan ramainya toko di sore hari. Lagi ada sibuk juga, banyak barang masuk kan. Dia masuk, ada satu teman yang ngalihin di sini, jadi kan kita fokusnya nggak kelihatan ke dia. Dia langsung ngebut tuh, ngambil barang. Atas pencurian tersebut, sang pemilik agen sembako mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Rencananya, korban juga akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Arfan Supandi melaporkan dari Jakarta. Sepasang muda-mudi di Kota Bandung menjadi korban begal bersenjata tajam. Tidak hanya kehilangan sebuah telepon genggam, korban pria pun menderita luka bacok di bagian tangan. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan 2 sejoli yang sedang berteduh menghindari hujan menjadi sasaran aksi kejahatan di Jalan Mahmud, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
Kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati pasangan itu dan langsung menyerang dengan senjata tajam. Akibatnya, sang pria mengalami luka robek di tangan, sementara itu wanita terluka memar di beberapa bagian tubuh. Tidak hanya itu, kedua pelaku pun merampas telepon genggam. Meski warga berdatangan usai mendengar teriakan korban, tapi kedua pelaku begal itu sudah lebih dulu tancap gas melarikan diri. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Cicendo. Petugas Polresta Cirebon mengamankan puluhan anggota LSM yang diduga melakukan penyerangan terhadap LSM lainnya. Barang bukti berupa puluhan berbagai jenis senjata tajam hingga senjata airsoft gun pun turut disita. Puluhan anggota lembaga swadaya masyarakat ini tak berkutik usai diamankan petugas gabungan dari Polresta Cirebon Minggu sore. Tanpa perlawanan, mereka diamankan saat berkumpul di Kecamatan Palimanan usai melakukan serangan terhadap LSM lainnya. Selain mengamankan puluhan anggota LSM, petugas juga menyita barang bukti berupa puluhan berbagai jenis senjata tajam. Bahkan senjata airsoft gun juga turut disita. Artinya, dari peristiwa ini kita bisa rangkum bahwasanya perbuatan mulai dari penganiayaan maupun juga pengerusakan itu dilakukan oleh orang dengan orang yang lainnya, dan kemudian atas perintah untuk melakukan dari siapa. Ini yang akan kita telusuri terus, sehingga kita ingin memastikan bahwasanya penegakan hukum ini bisa berjalan dengan objektif. Seluruh anggota LSM yang diamankan saat ini menjalani pemeriksaan di Polresta Cirebon. Petugas akan mendalami masing-masing peran anggota dalam penyerangan yang mengakibatkan satu orang terluka. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Dari informasi lainnya, seorang penumpang angkutan kota nyaris menjadi sasaran kebuasan nafsu sopir angkot. Korban yang berteriak dapat mengagalkan aksi cabul itu sehingga sang sopir babak belur di amuk massa. Amukan puluhan orang ini tak dapat dibendung lagi ketika mereka mendapati seorang wanita hendak diperkosa sopir angkutan kota di kawasan Pekangebang, Langkat, Sumatera Utara. Perbuatan cabul itu terungkap setelah korban berteriak minta tolong. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga berakhir di Desa Alur Hitam, Kecamatan Brandan, Langkat. Sopir angkot itu kemudian diserahkan ke polisi dalam keadaan babak belur. Saat diperiksa penyidik, tersangka sudah mengincar korban ketika naik angkotnya yang menuju ke Stabat. Setibanya di jalan yang sepi dan korban tinggal seorang diri, tersangka tiba-tiba menghentikan kendaraannya lalu pura-pura memeriksa mesin. Si pelaku ini bilang mau cek up mobil dulu. Terus turunlah si tersangka ini, dibuka kapnya, dicek. Kemudian setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, langsung ditarik, dijatuhkan di rumput-rumput. Akibat perbuatan cabulnya, tersangka terancam dipidana penjara paling lama 12 tahun karena dugaan perkosaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, seorang pria ini nekat melakukan tindakan asusila di depan pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Korban yang merupakan seorang wanita merekam aksi itu dan melaporkannya kepada polisi. Pria ini hanya bisa pasrah saat diringkus tim Resmo Polresta Banyuwangi di wilayah Tabanan, Bali. Pria berinisial AB itu telah melakukan tindakan asusila di atas sepeda motornya di beberapa lokasi berbeda. Di antaranya di Taman Sri Tanjung di depan pendopo Kabupaten Banyuwangi. Aksinya direkam korban yang merupakan seorang wanita. Merasa dilecehkan, korban pun melaporkannya ke polisi. Dan yang tersangka ini sudah melarikan diri ke daerah Tabanan, Bali. Dalam sementara pengakuan beliau beralibi bahwa itu dilakukan semata-mata hanya untuk buang air kecil. Jadi untuk sekarang kami dalami apa motifnya dan untuk TSK sudah kami amankan. Pria berusia 42 tahun ini rencananya akan diperiksa kejiwaannya. Jika terbukti bersalah, polisi akan menjerat tersangka dengan undang-undang pornografi yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Gara-gara menyimpan foto pria idaman lain, perjalanan biduk rumah tangga berakhir petaka. Tidak hanya memicu amarah, api cemburu yang membakar kerap berakhir luka hingga hilangnya nyawa.
Sudah 8 kali, 7 kali saya maafkan, masih diulang lagi. Sama cowok kan kamu kan udah punya suami, saya bilang itu dia marah. Cemburu merupakan bentuk kasih sayang pasangan. Tapi jika rasa cemburu itu berlebihan justru menimbulkan petaka. Pemicunya pun bisa dari masalah sepele. Salah satunya lewat berfoto dengan orang lain yang bukan pasangan sehingga menimbulkan praduga. Seperti yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang wanita terluka parah di sekujur tubuhnya akibat sabetan senjata tajam. Setelah diusut, warga desa Gemarang itu adalah korban penganiayaan sang suami. Menurut pengakuan pria berumur 40 tahun itu, dirinya terbakar emosi lantaran melihat foto-foto sang istri bersama pria lain yang diduga selingkuhan. Sangka dengan inisial EB ini baru keluar dari lapas Madiun. Kemudian cemburu karena diduga istrinya mempunyai pacar yang lain. Dari mana dia dapat rasa cemburu itu benar? Di lapas. Dari handphone. Dari handphone sang istri. Tak hanya akibatkan luka, cemburu buta karena menemukan bukti foto juga kerap berujung hilangnya nyawa. Seperti yang dialami wanita bernama Desi Rosiana, warga Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini. Wanita berumur 23 tahun itu tewas mengenaskan di dalam kamar villa di kawasan Tretes, Pasuruan dengan kondisi tubuh tersungkur di bak kamar mandi. Dari penyelidikan polisi, Hasanuddin yang tak lain suami korban menjadi satu-satunya dalang kematian Desi. Lewat pengakuan tersangka, pria berumur 28 tahun itu sengaja mengajak liburan ke villa untuk membicarakan dugaan perselingkuhan sang istri. Di malam sebelum petaka terjadi, tersangka bahkan sempat menasehati sang istri untuk menyudahi hubungan gelap itu. Namun, malam yang sedianya penuh keharmonisan mendadak berubah kala Hasanuddin mendapati foto sang istri bersanding dengan pria lain. Emosi yang memuncak membuat warga desa Kedung Banteng itu bertindak brutal. Motifnya ini dilatar belakangi karena rasa cemburu. Adapun tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan tersangka dengan cara pertama kali mencekik leher korban. Bagi sebagian pria, keberadaan foto sang istri bersama pria lain bisa melukai harga diri. Apalagi jika itu ditemukan saat tengah terbakar api cemburu. Jadi emosinya dia tidak bisa mengerem emosinya. Jadi lebih mengedepankan emosinya daripada dia berpikir panjang untuk ini. Jadi dia emosinya menggebu-gebu gitu ya, mendarah dari bagaimana? Kenapa? Sepertinya kan dia juga merasa bahwa dirinya juga seperti disepelekan seperti itu. Untuk itu, saat mendapati bukti pemicu cemburu seperti foto atau video, segeralah ungkap fakta sebenarnya. Komunikasikan dengan pasangan secara baik-baik. Namun, jika komunikasi hingga konsultasi tak juga menemukan solusi, berpisah adalah jalan terakhir agar tak ada kekerasan fisik yang berujung hilangnya nyawa. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi selesai jeda. Di antaranya adalah sebuah bus terbakar saat melaju di ruas Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Fokus Pagi akan segera kembali hadir dengan Utri Farza. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, sebuah bus jurusan Jakarta Solo terbakar saat melaju di ruas Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Diduga bus yang tengah mengangkut puluhan penumpang itu mengalami hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api yang melumat badan bus Rosalia Indah, jurusan Jakarta Solo, di tol Trans Jawa kilometer 272 jalur A, ruas Pejagan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Ruas jalan tol yang sempit membuat upaya pemadaman mengganggu arus lalu lintas jalan tol. Peristiwa terjadi Minggu pukul 3 dini hari itu sontak mengejutkan pengemudi dan 30 orang penumpangnya. Awak bus dibantu penumpang sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar serta air seadanya. Namun, usaha mereka tak membawa hasil hingga api sudah terlanjur melumat seluruh badan bus saat mobil pemadam kebakaran Pemkab Brebes tiba di lokasi.
Awalnya kendaraan bis ini bergerak dari arah barat, arah Jakarta menuju ke arah Solo. Kemudian diberikan informasi dari kendaraan lain yang akan mendahului bahwa di bagian belakang bis ini ada percikan api. Sehingga bis segera menepi dan memberikan informasi kepada penumpang untuk segera turun untuk menyelamatkan diri. Diduga, kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Kasus kebakaran bus ditangani Polres Tegal dan pihak Pejagaan Pemalang, Toll Road atau PPTR. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Gelombang tinggi menerjang sejumlah perairan di tanah air. Di pesisir Maluku Barat Daya Maluku, sejumlah rumah rusak akibat dihantam gelombang setinggi 3 meter. Sementara di kawasan pantai Depok, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, gelombang tinggi memorak-porandakan sejumlah bangunan warung. Gelombang besar ini menerjang kawasan pantai Depok, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Minggu pagi. Sejumlah bangunan warung semi permanen yang berdiri di sepanjang pinggir pantai itu porak-poranda setelah diterjang gelombang tinggi tersebut. Sedikitnya ada 7 warung yang hanyut terbawa ombak. Para pemilik warung berusaha menyelamatkan dan memindahkan barang-barang tersisa yang berserakan di pantai. Khawatir gelombang tinggi masih terjadi, para pemilik warung memilih menutup sementara warungnya. Sementara kalau masih rusak belum diperbaiki ya berhenti jualan dulu. Nunggu kondisinya. Sebelum kejadian Banyu Pasang itu masih ada 25 meter. Ketika terjadi ini bisa menghantam warung-warung yang kecil yang di depan warung Leser. Selain merusak bangunan warung, gelombang tinggi tersebut juga menyebabkan abrasi di bibir pantai lebih 25 meter. Sementara di pesisir Dusun Rumah Kuda, Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku, sejumlah rumah warga rusak setelah diterjang gelombang pasang setinggi 3 meter pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran rumahnya rusak parah. Warga yang tinggal di pesisir diimbau waspada cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang telah berlangsung selama 39 hari pada Minggu malam resmi ditutup. Selama 1 bulan lebih, Jakarta Fair 2022 dikunjungi hampir 7 juta orang dengan nilai transaksi penjualan sebesar 7,3 triliun rupiah. Jakarta Fair Kemayoran tahun 2022 secara resmi ditutup. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara resmi menutup gelaran Jakarta Fair di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu malam. Letupan kembang api semakin membuat semarak acara penutupan. Selama 39 hari pameran, Pekan Raya Jakarta dikunjungi sekitar 6,9 juta orang dengan nilai transaksi penjualan mencapai 7,3 triliun rupiah yang melibatkan sekitar 1.500 gerai, di mana 35% diantaranya adalah UMKM. Wakil Gubernur DKI Jakarta memuji antusias masyarakat datang ke Pekan Raya Jakarta setelah 2 tahun absen lantaran pandemi COVID-19. Lebih dari 7,3 triliun omsetnya, ya, ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pengunjungnya berapa? Pengunjungnya 6,9 juta, ya. Angka yang fantastis luar biasa. Ini kebanggaan kita Jakarta Fair yang sudah 53 kali kita laksanakan kecuali 2 tahun terakhir, ya. Ini juga dalam rangka hajatan Jakarta ke-495 tahun, ya. Sementara itu detik-detik menjelang penutupan, pengunjung semakin memadati penyelenggaraan Jakarta Fair 2022 yang memburu potongan harga spesial untuk produk-produk yang dipamerkan. Pada tahun 2023 mendatang, Pekan Raya Jakarta rencananya akan berlangsung 2 kali, salah satunya digelar di masa bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Masyarakat Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menyerbu agen penjualan minyak goreng curah.
Mereka rela antre meski harusnya melampirkan fotokopi KTP demi minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Penduduk Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berduyun-duyun datang ke sebuah agen penjualan minyak goreng curah. Mereka antre dengan melampirkan fotokopi KTP sebagai syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Warga mengaku senang lantaran pembelian bisa maksimal 20 liter, sementara pihak agen menyediakan sekitar 8.000 liter untuk kebutuhan masyarakat. Itu per liternya berapa tadi? 14.000. Ya. Untung tidak Mama kalau harga begini? Untung adik, kami di sana kan goreng kecil dong. Ini apa 27.000, 28.000, kami untungnya sedikit uplet terigu sekarang 230. Kali Mama mereka beli itu syaratnya apa saja untuk minyak harga begini? KTP. Bawa KTP foto. Itu setiap orang hanya dibatasi 10 liter atau bagaimana? Terserah mau sampai dibatasi sampai 20 liter. 20 liter ya, Mama, kalau harga 14.000 ini untung tidak untuk Mama mereka ibu rumah tangga? Untung. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional di Kota Atambua berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengunjungi Pusat Perbelanjaan Sarinah dengan didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kristalina memuji banyak UMKM di Pusat Perbelanjaan Sarinah. Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva, mengelilingi Pusat Perbelanjaan Sarinah. Dalam kesempatan ini, Kristalina menyempatkan untuk membatik di instalasi kain batik Garuda Nusantara sepanjang 74 meter di area lobi selatan. Dalam kunjungannya ini, Georgieva mengatakan terakhir kali mengunjungi Jakarta 20 tahun lalu. Ia pun memuji wajah baru Pusat Perbelanjaan Sarinah. Tak hanya itu, ia juga meyakini Indonesia tidak akan masuk ke dalam jurang resesi lantaran memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan manajemen ekonomi yang baik. Jakarta is so transformed. It has remarkable improvements in infrastructure. There is now metro that didn't exist then. And it has this place which hosts the talent of micro and small enterprises. Kami tentu merasa terhormat bagaimana Managing Director daripada bisa hadir di Sarinah, bisa melihat. Inilah yang kita namakan, yang saya selalu Pak Sandi bilang, ini yang membangun ekosistem. Membangun ekosistem itu tidak bisa ego sektoral, tetapi harus saling mendukung dan harus ada konkret hasilnya. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana kita bisa meyakinkan yang namanya small medium enterprise kita, UMKM kita, bisa naik kelas, tetapi berkesinambungan. Arema FC berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 usai unggul agregat 1-0 kontra Borneo FC. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farzah. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. 9 jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tiba di Tanah Air positif terpapar COVID-19. Ya, satu dari antaranya mereka mengalami saturasi oksigen di bawah normal, pemirsa, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sebanyak 446 jemaah haji kloter 1 tiba di asrama Haji Sukolilo, Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda pada Minggu pagi.
Sesampainya di Asrama Haji Sukolilo, para jemaah asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat. Dari pemeriksaan sementara, 9 orang jemaah haji positif COVID-19 dengan gejala batuk, pilek, serta sesak napas. Sementara itu, 1 orang jemaah harus dilarikan ke Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya akibat saturasi oksigennya di bawah normal. Ya, ditetapkannya vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan membuat lokasi vaksin di Yogyakarta diserbu warga. Sementara itu di Bekasi, kebijakan booster sebagai syarat perjalanan tidak menyurutkan antusiasme warga yang ingin bepergian menggunakan transportasi umum. Beginilah suasana di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore, usai diberlakukannya aturan vaksin booster atau dosis ketiga sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Aturan tersebut tidak menyurutkan antusias warga yang tetap memilih berpergian menggunakan transportasi umum. Hanya saja, masih banyak dari para penumpang yang belum mengetahui tentang kebijakan wajib booster sebagai syarat perjalanan. Tujuannya kemana nih, Bu? Padang. Ke Padang. Sekarang ada persyaratan vaksin atau kalau belum booster harus pakai PCR sama antigen ya? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu ya, Bu ya? Tapi Bu udah vaksin booster? Udah. Sementara itu, warga dan mahasiswa mulai menyerbu lokasi vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster, yang salah satunya digelar di Masjid Besar Mangkuyu dan Yogyakarta pada Minggu siang. Selain berharap dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sertifikasi vaksin booster juga diperlukan agar memudahkan melakukan perjalanan. Dalam vaksinasi ini disediakan tak kurang 1.000 dosis vaksin. Antusias untuk menjalani vaksinasi sebelumnya sempat menurun, namun pasca dikeluarkannya aturan booster sebagai syarat perjalanan, antusiasme warga kembali meningkat. Dan juga saat ini pemerintah sudah menerapkan aturan bahwa dengan vaksin booster ketiga itu akan mempermudah perjalanan, Pak. Ini masa sering juga ya perjalanan gitu sering juga, Pak? Sering banget, Pak, karena saya kan dari Sulawesi, sering bolak-balik juga, Pak. Pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga sudah tidak perlu lagi menunjukkan hasil antigen maupun PCR sebagai syarat perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke ajang Piala Presiden 2022. Arema FC berhasil keluar sebagai juara usai unggul agregat lawan Borneo FC dengan skor 1-0. Ya, sebelum partai puncak digelar, acara penutupan turnamen bergengsi itu berlangsung meriah dan diisi sejumlah artis papan atas. Penutupan ajang pramusim paling bergengsi Piala Presiden 2022 berlangsung meriah di Stadion Segiri Samarinda Minggu malam. Acara penutupan diisi sejumlah artis papan atas, yakni Ungu dan Judika, dan turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Ribuan penonton yang memadati Stadion Segiri pun antusias menyaksikan meriahnya acara penutupan. Pada partai puncak, Arema FC berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 usai unggul agregat 1-0 kontra Borneo FC. Bermain di rumah sendiri, Borneo FC tampil agresif untuk mengejar defisit gol. Bertubi-tubi, Pesut Etam melancarkan peluang, salah satunya lewat aksi Jonathan Bustos di menit ke-41. Meski bola sudah melewati Maringga, namun masih bisa dihalau pemain bertahan Arema di garis gawang. Di 10 menit akhir, serangan Borneo semakin gencar. Rapatnya barisan belakang Arema membuat tak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Arema FC berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 sekaligus jadi gelar ketiga Singoedan di ajang Piala Presiden. Pesta kemenangan para supporter Arema yang berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dibubarkan polisi. Nah, langkah ini diambil petugas karena kawasan HI masih menerapkan PPKM level 1 dan melarang terjadinya kerumunan.
Ratusan supporter Arema yang berada di Jakarta merayakan pesta kemenangan tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu malam. Euforia para Aremania ini terjadi usai Singoedan berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 mengalahkan Borneo FC di laga final. Namun pihak kepolisian yang datang terpaksa harus membubarkan para supporter karena Bundaran HI bukan tempat yang bisa dijadikan lokasi perayaan. Selain itu, kawasan ini juga masih memperlakukan PPKM level 1 untuk yang melarang terjadinya kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berawal dari modal nekat, Diana Wati menggerakkan perekonomian desa lewat budidaya jamur tiram di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa ya. Nah, tangan-tangan terampil kaum perempuan diajaknya membudidayakan jamur tiram mulai dari mempersiapkan backlog atau media tanam jamur hingga penjualan jamur tiram. Inilah Berani Berubah, si jamur tiram modal kecil untung besar. Kami mulai budidaya jamur tiram sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu. Untuk luas lahannya sekitar 1 are untuk saat ini dan rencana kedepannya akan diperluas seiring dengan berkembangnya pasar. Yang membuat kami terjun di budidaya jamur tiram, yang pertama sebelumnya kami punya usaha namun target pasarnya lebih menuju ke ekonomi menengah ke atas, sehingga kami berpikir untuk membuat suatu usaha yang target pasarnya itu semua kalangan. Untuk proses pembuatan jamur tiram yang backlog itu sendiri, untuk yang saat ini produksi kedua kami kurang lebih 2 minggu untuk sekitar 4.000 backlog. Untuk penjualan jamur ini di awal-awal kami menggunakan 2 metode, baik itu yang online maupun offline. Dan untuk yang offline itu kami modelnya itu door to door dan menawarkan langsung ke tempat penjualan sayur-sayur. Dan di sini kualitas jamurnya itu sangat bagus dan penjualnya itu sangat ramah kepada kita pembeli gitu. Prospeknya ya untuk jamur tiram ini sangat membantu saya pribadi, keluarga maupun orang-orang di sekitar kami, karena dari sini kita bisa dapat pemasukan baru lah. Harapan saya sendiri ke depannya semoga usaha jamur tiram ini bisa semakin berkembang, bukan hanya di sekitar sini, bahkan bisa ke tingkat nasional dan bisa lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa diserap. Tidak perlu berkecil hati, mulailah usaha dari yang kecil dulu, selalu fokus, jangan menyerah dan berani berubah. Ya pemirsa, usai sudah fokus pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan, saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening di bawah ini atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, usai fokus pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.